Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap DKM pengurus Masjid Baitur Rahim, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan para jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyaknya. Bahkan nikmat yang juga patut kita syukuri dalam kesempatan hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan waktu-waktu yang istimewa, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai nikmat buat hambanya, yakni berupa waktu-waktu yang istimewa. Ada hari-hari yang istimewa, ada bulan-bulan yang istimewa, bahkan ada waktu-waktu yang sesaat yang begitu istimewa. Maka pada hari ini yang kita berada dalamnya, kita sedang berada di bulan yang istimewa yang penting dan perlu untuk kita sosialisasikan. Karena barangkali ada di antara kaum muslimin yang tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala di antara nikmat yang agung yang Allah karuniakan kepada hambanya, Allah jadikan waktu-waktu yang istimewa. Namun karena ketidaktahuan sebagian kaum muslimin, akhirnya mereka menjadikan waktu-waktu itu berlalu begitu saja sebagaimana hari-harinya atau bulan-bulannya yang biasa dilaluinya. Padahal harusnya seyogyanya seorang muslim ketika dia mengetahui bahwa dia berada di waktu, di hari, di bulan yang istimewa, maka harusnya dia pastinya akan memanfaatkan waktu tersebut untuk banyak beramal soleh pastinya. Kenapa? Karena di waktu yang istimewa atau di bulan yang istimewa sebagaimana kita berada dalamnya hari ini, yaitu bulan Dzulqa'dah, adalah waktu di mana seorang hamba ketika beramal soleh, maka amalnya lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka amal-amal ibadahnya dilakukan jauh lebih dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal yang dikerjakannya di waktu-waktu lainnya. Dan ini juga menunjukkan bahwa amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berarti ganjarannya pun yang diberikan oleh Allah ganjarannya lebih. Itu mas itu. Ini adalah poinnya. Ya. Berarti kalau ada sebuah amal
yang amal itu jauh lebih dicintai oleh Allah untuk kita lakukan, maka amal tersebut berarti akan diberikan ganjaran yang juga lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini berada di bulan yang mungkin banyak kaum muslimin tidak mengetahui bahwa bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang istimewa. Betul apa tidak Bapak Ustaz? Atau barangkali juga ada di antara kita, ini bulan apa ya? Gitu ya. Bahkan nggak tahu kita berada di bulan apa. Mungkin juga ada di antara kaum muslimin yang nggak tahu ya bulan Hijriah, kita tidak tahu bulan Masehi misalnya. Padahal di bulan Dzulqa'dah ini, bulan Dzulqa'dah itu di antara bulan yang spesial, bulan yang istimewa, yang juga tidak kalah hebatnya dengan bulan Ramadan yang baru saja kita lalui. Tapi sayangnya kita nggak tahu. Tapi sayang banyak kaum muslimin tidak mengetahui, akhirnya dia melewati bulan Dzulqa'dah itu biasa-biasa saja. Bukankah ketika kita berada di bulan Ramadan yang kita meyakini, mengetahui Ramadan adalah bulan yang istimewa, apa yang kita lakukan jamaah? Dulu apa yang dilakukan di Ramadan yang lalu? Bukankah kita betul-betul pada saat kita berada di bulan Ramadan, kita betul-betul dalam keadaan yang begitu super semangat, bukan semangat lagi nih, super, ekstra, ya. Bahkan kita sengaja mengumpulkan semangat yang begitu dahsyatnya, begitu besarnya, untuk kita bisa melakukan ibadah yang banyak, yang diperintahkan, disyariatkan, dan disunnahkan. Bahkan tidak biasa, bahkan tidak seperti hari-hari biasa kita melakukan ibadah kepada Allah di saat itu. Betul gak Bapak? Ya? Baca Quran kita di bulan Ramadan, Masya Allah. Ya, biasanya di bulan-bulan sebelumnya, di bulan-bulan yang lalu, kita gak pernah kayak susah, berat kayaknya menghatamkan Al-Quran. Ya gak Pak ya? Betul gak Pak ya? Apa ada yang di sini setiap bulannya khatam, Masya Allah berarti. Ya. Tapi umumnya kita lihat, faktanya banyak kaum muslimin yang begitu berat menghatamkan Al-Quran, tidak sebagaimana ketika mereka berada di bulan Ramadan, yang betul-betul mereka bahkan punya target Ramadan yang harus khatam. Bahkan kalau bisa bukan hanya sekali, 2 kali khatam. Ada gak orang berada dalam bulan Ramadan yang sampai menghatamkan 2, 3, bahkan 5 kali khatam? Ada. Mungkin kita saja enggak, mungkin ya. Kita aja belum. Ya. Bahkan Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ma qara'a al-Qur'ana fil lail, ya. Ma qara'a al-Qur'ana kullahu fil lail illa Ramadan. Bahkan Nabi, kata Aisyah, aku tidak mengetahui Rasulullah, a'lam Rasulullah, aku tidak mengetahui Rasulullah SAW membaca Al-Quran, satu Quran penuh khatam dalam satu malam kecuali di Ramadan. Masya Allah. Kita jangan kayak kita mungkin belum bisa kayak Rasulullah ini. Pernah gak satu malam 1 kali khatam? Gimana tuh ya bacanya juga ya? Masya Allah itu. Kita lihat bagaimana kaum muslimin ketika bulan Ramadan, mereka gak mau satu malam pun terlewatkan dari melakukan sholat tarawih qiyamul lail di bulan Ramadan. Kalau bisa nih Ramadan gak boleh absen saya qiyamul lail. Masya Allah, semangat kaum muslimin melakukan ibadah kepada Allah. Dan ibadah-ibadah yang lain, sedekah. Tak banyak sedekah yang kita keluarkan di bulan Ramadan tidak sebanyak di bulan-bulan lain. Kenapa kita melakukan yang demikian itu? Kenapa begitu bersemangatnya sebagian besar kaum muslimin untuk melakukan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan? Karena dia tahu, karena dia meyakini dan mengerti dan tahu bahwa Ramadan bulan yang istimewa, bukan bulan yang biasa, yang dia tidak mau dan dia sayang kalau waktu-waktu Ramadan tanpa melakukan ibadah, memperbanyak ibadah dalamnya. Pengetahuan inilah yang membuat orang itu mendorong motivasi melakukan ibadah. Maka begitu pun kaum muslimin hendaknya ketika dia tahu ada bulan-bulan yang lain, ternyata Allah bukan hanya menjadikan Ramadan satu-satunya bulan yang istimewa.
Yang ketika seorang itu melakukan amal soleh, beribadah kepada Allah dalamnya, itu jauh lebih dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, jauh lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi juga ada bulan-bulan lain ternyata bagus sekali. Yang kita katakan, bahkan para ulama mengatakan tidak kalah hebatnya bulan-bulan itu. Bahkan bulan itu dinamakan, ya tidak seperti Allah menamakan Ramadan bahkan. Ya, bulan apa itu namanya bulan suci? Ternyata penamaan bulan suci itu tidak ada Ramadan di dalam. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebelum kita lanjutkan kajian kita, Bapak, penting untuk kita sosialisasikan ini. Karena banyak orang mungkin nggak tahu Dzulqa'dah ini bulan istimewa, kita ini dalam bulan istimewa. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah 36, dalil yang menunjukkan bahwa ada selain Ramadan bulan-bulan yang istimewa juga. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inna iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlibu fihinna anfusakum. Allah mengatakan, Allah berfirman, jamaah, inna iddatasy syuhur, sesungguhnya jumlah bulan, kata Allah, sungguhnya jumlah bilangan bulan itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi Allah, indallah, di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada berapa? 12 syahran fi kitabillah, ada 12 bulan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menetapkan bulan itu 12 bulan, Bapak, itu bukan baru-baru ini, bukan orang-orang, bukan. Tapi yang menetapkannya Allah Jalla Jalaluhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan, membagi dalam setahun itu ada 12 bulan. Bukan apa, para pegawai, para ya, bukan itu. Allah yang menyatakan itu. Ya. Allah yang menetapkan, dan ketetapan Allah Azza wa Jalla, Allah membagi bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Kapan itu Allah menetapkannya? Allah rinci. Allah sampaikan, Allah menetapkan 12 bulan setahun itu, yauma khalaqas samawati wal ard, pada saat, pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, bukan baru kemarin. Ya. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan hitungan setahun itu ada 12 bulan. Lalu kemudian Allah mengkhususkan dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, minha arba'atun hurum, di antaranya, kata Allah, di antara 12 bulan yang Allah tetapkan tadi, itu ada 4 bulan yang istimewa. Hurum jamak dari kata haram, seperti Masjidil Haram, bukan haram babi haram, bukan ya, bukan mencuri haram. Haram itu maknanya adalah suci, bahwa bulan-bulan ini betul-betul disucikan, dimuliakan, dan dihormati oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah. Ya, bagaimana Allah mensucikan? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan bulan-bulan ini, 4 bulan ini yang dinamakan oleh Allah, yang menamakan bulan-bulan ini bulan suci, itu Allah Azza wa Jalla. Ya. Sucikan kita kitab suci, gitu ya Pak ya. Berarti suci, mulia, istimewa, ya, terhormat. Itu maknanya benar suci, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan, memuliakan 4 bulan ini? Maka disebutkan pada ayat tadi, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian melakukan kezaliman, kemaksiatan pada bulan-bulan yang 4 ini secara khusus, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya larangan melakukan perbuatan maksiat dalam rangka Allah memuliakan dan mensucikan bulan-bulan ini. Itu larangannya bersifat khusus, di mana kita mengetahui bahwasannya melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat itu bukan hanya saja di 4 bulan ini. Bukankah setiap bulan kita dilarang, setiap saat, setiap waktu, setiap hari kita ini diharamkan, dilarang oleh Allah Azza wa Jalla.
untuk melakukan kezaliman, melakukan perbuatan maksiat. Jadi bukan dimaknai di selain 4 bulan suci ini boleh kita bermaksud, bukan. Maklum bagi kita tentunya, kita ini dilarang, diharamkan Allah untuk bermaksud kapanpun dan dimanapun kita berada. Maka larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melakukan kezaliman, melakukan perbuatan maksiat di 4 bulan suci ini larangannya bersifat khusus, kata para ulama. Artinya bahwa orang yang melakukan perbuatan maksiat yang dilarang dan diharamkan Allah pada 4 bulan ini, itu dosanya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Jadi dalam rangka Allah memuliakan, Allah gak ingin bulan ini dinodai oleh siapapun. Allah gak ingin bulan ini ternodai, karena ini bulan suci. Maka dalam rangka Allah menjaga, memuliakan, mensucikan bulan ini, sehingga Allah mengancam siapapun yang berbuat maksiat di dalamnya, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang itu kalau dia tahu dosa-dosa itu dilipat gandakan, maka apa yang akan dilakukan? Dia akan berhati-hati. Betul ya? Dia akan berhati-hati, dia akan memuliakan sebagaimana Allah memuliakan. Ya. Dia akan memuliakan, mengistimewakan sebagaimana Allah mengistimewakan. Ya. Itu bagus sekali. Sehingga Abdullah bin Abbas, ya, dan para mufassir lainnya ketika menafsirkan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kalimat tadi, ya, kalau melakukan perbuatan maksiat yang dilarang dan diharamkan oleh Allah, itu dilipat gandakan dosanya ketika dilakukan pada 4 bulan suci dalam rangka Allah mensucikannya. Maka begitu pun melakukan amal soleh, maka begitu pun melakukan kebaikan, melakukan ibadah apapun yang disyariatkan, selama itu disyariatkan. Bukan ibadah yang diada-adakan tentunya, disyariatkan. Jadi ibadah itu yang kita kerjakan, catatannya disyariatkan. Allah mensyariatkan, Allah memerintahkannya, Rasulullah mensunnahkannya. Maka apapun amal soleh yang disyariatkan, sekecil apapun yang dilakukan seorang hamba di 4 bulan suci ini, maka begitu pun pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jauh lebih besar dari apa yang Allah lipat gandakan dari amal-amal soleh di waktu yang lain. Kenapa kita katakan demikian? Karena amal-amal soleh sejatinya, setiap amal soleh kita, kapanpun kita melakukannya, itu dilipat gandakan oleh Allah. Jadi kalau kita bertanya, memang hanya di waktu yang istimewa amal itu dilipat gandakan? Tidak. Ya. Amal soleh yang kita kerjakan itu untuk menunjukkan betapa rahimnya Allah kepada hambanya, betapa Allah sayang kepada hambanya. Ketika seorang hamba melakukan amal soleh kapanpun, dimanapun dia melakukannya, maka amal soleh itu sejatinya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka secara umum amal soleh yang kita lakukan itu dilipat gandakan. Allah mengatakan dalam surat yang lainnya, Allah mengatakan, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Kita lihat jamaah, Allah ingin menunjukkan betapa sayangnya Allah pada hambanya. Ya. Allah mengatakan, man jaa bil hasanah, barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan atau melakukan kebaikan, maksudnya mendatangkan sini membawa melakukan kebaikan. Barang siapa yang mengerjakan satu amal soleh, satu kebaikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa sih ganjarannya? Ya, kita baru cuma kadang-kadang ada orang ingin tahu mana dalilnya gitu kan. Ini dalilnya. Kalau amal-amal itu dilipat gandakan pahalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan falahu asyru amsalih. Berapa sih balasannya? Berapa sih Allah membalas setiap kebaikan amal soleh yang kita kerjakan? Allah mengatakan secara tegas, falahu asyru amsalihha, maka baginya pahala 10 kali lipat dari apa yang dikerjakannya. Masya Allah. Bahkan 10 kali lipat yang disebutkan Allah
Ini starting, mulai, ya. Bukan semata-mata 10 kali lipat. Ya kan ada orang yang mulai dari sekian. Ya. Ini mulai melipat gandakannya Allah. Allah memberikan pahala, melipat gandakan pahala atas setiap amal soleh yang kita kerjakan itu dimulai dari 10 kali lipat. Berarti ada dong lebih dari itu. Iya. Sebagaimana Nabi merinci penjelasan ayat ini. Rasulullah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan dalam hadisnya yang sahih, kullu amali ibni Adam yudha'af al-ashru al-hasanatu bi ashri amsalha ila 700 dhifin. Nabi SAW pernah mengatakan, setiap amal saleh yang dikerjakan manusia itu, kata Rasulullah, itu pasti dilipat gandakan pahalanya Allah. Mulai dari berapa, kata Rasulullah SAW mengatakan, satu kebaikan, satu amal saleh dilipat gandakan mulai dari 10 kali lipat ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Masya Allah. Berarti ada dong orang yang pahalanya, amal solehnya lipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu, banyak. Mungkin Allah Maha bisa melakukan itu. Apa contohnya amal soleh yang pahalanya itu lebih dari 700 kali lipat? Bahkan ada pahala yang Allah berikan atas amal soleh yang dikerjakan itu, ya, itu pahala yang tidak terhingga, pahala yang gak ada ujungnya, gak ada batas, terus diberikan pahalanya dari Allah Azza wa Jalla. Apa itu pahala? Apa contohnya? Pahala berpuasa contohnya, ya, pahala berpuasa. Kenapa pahala berpuasa, kata para ulama? Yang itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah ibadah khusus milikku, kata Allah, dan akulah yang tahu cara mengganjar, ya, atas ibadah tersebut, kata Allah Azza wa Jalla. Ini kata para ulama dimaknai bahwa Allah mampu memberikan pahala atas ibadah puasa dengan pahala yang tidak ada batasnya, pahala yang tidak terhingga. Kenapa? Para ulama mengatakan, ada yang menjelaskan, karena puasa itu mengandung atau tidak bedanya dengan amalan kesabaran. Ya. Bukankah orang berpuasa dia berusaha untuk bersabar, mentaati Allah, menjalankan ibadah puasa itu sendiri? Bukankah orang yang berpuasa dia berusaha bersabar pada saat dia berpuasa agar diterima puasanya? Ya. Dia harus meninggalkan maksiat yang Allah haramkan, meninggalkan dosa-dosa, bahkan meninggalkan perbuatan yang pada asalnya dibolehkan, yang kemudian dilarang pada saat dia berpuasa. Ini butuh kesabaran. Kemudian berpuasa dengan ketetapan Allah, takdir Allah Azza wa Jalla, Allah menetapkan, mewajibkan dia melakukan ibadah itu. Di mana kita mengetahui bahwasanya pahala kesabaran itu adalah pahala yang Allah memberikannya tanpa terhingga, tidak terhingga dan tidak ada batasnya. Sebagaimana Allah menyebutkan surat Az-Zumar, Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yuwaffas sabirun, sungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar, kata Allah, yang akan dipenuhi pahala untuk mereka ini, kata Allah Azza wa Jalla, bighairi hisab, yang tidak ada batasnya pahalanya, yang tidak terhingga pahala yang Allah berikan kepada orang yang bersabar ini, kata Allah. Bahkan Allah mengatakan dengan kata innama, kata para ulama, kata innama maknanya adalah yufidul hasar, ya, itu berfaedah untuk membatasi. Berarti hanya orang yang bersabar, ya, dan juga amalan-amalan yang mengandung kesabaran, yang pahala yang Allah berikan pahala yang tidak terhingga. Ya, pada saat setiap amal itu telah ditakar pahalanya sekian, ini sekian, ya, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seharusnya bulan Dzulqa'dah, Allah tadi menyebutkan, kembali kita pada bulan Dzulqa'dah. Tadi Allah mengatakan ada 4 bulan yang suci, ya, yang dimana orang yang beribadah di dalamnya, beramal saleh dilipat gandakan pahalanya, sebagaimana dosanya juga dilipat gandakan ketika dia bermaksiat kepada Allah pada 4 bulan ini. Apa 4 bulan ini? Maka 4 bulan ini dirinci oleh Rasulullah SAW, dijelaskan, ditafsirkan oleh Rasulullah, yang itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bawa sekalian,
Kenapa kita tidak bisa mencukupkan dengan Al-Quran ya, untuk kita beribadah kepada Allah, menjalankan syariat Islam ini? Tapi kita butuh dengan as-sunnah, dengan hadis ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan hanya Quran saja, bagaimana dia akan beribadah kepada Allah ya? Padahal banyak perintah-perintah Allah, syariat Allah Azza wa Jalla datang dalam Al-Quran itu dalam bentuk mujmal, Bapak sekalian, global. Allah tidak merinci dalam Al-Quran. Lalu bagaimana kita mendapatkan rinciannya, penjelasannya? Maka melalui Al-Sunnah, melalui Al-Hadis, melalui As-Sunnah, melalui Sunnah Nabi SAW. Seperti perintah sholat ya. Bagaimana Bapak-Bapak sekalian tahu, jamaah sekalian tahu bahwasanya sholat itu dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam? Dari mana? Dari Quran? Ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Pernah ada yang menghatamkan Al-Quran dari awal sampai akhir, mendapatkan ayat di mana Allah menjelaskan, merinci bagaimana mengerjakan sholat dari awal sampai akhir? Ada gak Bapak? Pernah gak baca Quran sampai khatam dengan terjemahnya? Ya, gak, kayak belum ya? Ada gak Bapak sekalian yang pernah baca Quran khatam dengan terjemahnya, sehingga Bapak tahu apa sih yang dikandung dalam Al-Quran, sehingga setidaknya terjemahnya dulu lah, sebelum kita baca tafsirnya? Ya, gak ada Bapak sekalian. Tidak ada Allah menjelaskan, yang mengajarkan kalau sholat itu caranya dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Bacaannya ini, kalau berdiri baca ini, ruku ini bacaannya, sujud bacaannya, nggak ada. Nah, lalu bagaimana tuh Bapak? Ya, jadi Bapak beramal itu dari mana? Tahu dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Dari hadis, ya, dari sunnah. Makanya kita tidak boleh tidak mempelajari sunnah. Jadi Quran dan sunnah itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena as-sunnah didatangkan, diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai wahyu yang kedua, yang menjelaskan dan merinci apa yang ada dalam Al-Quran ya, sehingga Nabi baru mengajarkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Setelah ada perintah sholat, maka Nabi kemudian mempraktekkan, menjelaskan bagaimana sih sholat, bagaimana caranya sholat ya, Nabi praktekkan tuh. Nabi sampai mengatakan sallu, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sedang mengerjakan sholat sekarang. Nabi praktekkan depan para sahabat. Baru para sahabat tahu sholat itu begitu. Itu sekali. Maka begitu pun seperti misalnya ayat-ayat yang datang secara global dan kemudian dirinci oleh Rasulullah, seperti ayat ketika Allah menyebutkan ada 4 bulan yang suci. 4 bulan suci itu apa saja sebetulnya? Ya, maka Rasulullah menyebutkan dalam hadis sahih Imam Bukhari, hadisnya Nabi SAW mengatakan ya, as-sanatu 12 syahran minha 4 hurum 3 mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab. Nabi mengatakan ya, dalam setahun itu ada 12 bulan kata Rasulullah. Di antaranya ada 4 bulan suci. Lalu Rasulullah merinci sebagaimana Allah tadi menyebutkan ada 4 bulan suci ini. Apa 4 bulan suci ini? Rasulullah merinci, menjelaskan. Rasul mengatakan salah satu mutawaliyat, 3 bulannya berurutan kata Rasulullah. Ya, Nabi mengatakan 3 bulannya berurutan penyebutannya. Ini bulan Hijriah maksudnya Pak ya. Kalau Bapak-bapak hafal bulan Hijriah, ini pasti Bapak tahu ini berurutan. Sebagaimana Nabi tadi mengatakan, 3-nya berurutan. Apa itu 3 yang berurutan? 3 bulan berurutan. Dimulai dari bulan apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan Dzulqa'dah. Masya Allah, Dzulqa'dah pertama disebutkan Nabi sebagai pembuka bulan-bulan suci ya, yang barangkali orang itu tidak tahu dan keutamaannya. Mungkin kalau bulan-bulan setelah itu bulan Dzulhijjah, karena 3 urutannya Dzulqa'dah, setelah itu kata Nabi wa Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah selanjutnya. Nanti sekarang kita bulan Dzulqa'dah, nanti kita bulan Dzulhijjah, bulan haji. Kenapa kata Dzulhijjah? Al-Hijjah maknanya haji, bulan Dzu maknanya yang memiliki ibadah haji. Nah itu dia. Dzulhijjah maknanya bulan yang memiliki, yang ada padanya ibadah haji di dalamnya. Sehingga dikatakan bulan Dzulhijjah. Ya, habis Dzulqa'dah nanti kita bulan Dzulhijjah. Besok kita kan bulan Dzulhijjah, kita mau Idul Adha ya Pak ya. Ya mau berharaya Idul Adha. Di bulan Dzulhijjah orang berhaji. Ya, kita melaksanakan hari raya Idul Adha, menyembelih kurban dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga Nabi mengatakan wal Muharram, setelah bulan Dzulhijjah itu bulan Muharram kata Nabi. Ya, berurutan itu. Dan satunya terpisah Nabi mengatakan Rajab.
Nah, bulan Dzulqa'dah, bulan yang tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Ya. Misalnya Dzulhijjah ada keistimewaan, misalnya ada amal-amal khusus, misalnya puasa di hari Arafah, ya seperti bulan Muharram, ya, dan lainnya. Tapi Dzulqa'dah banyak orang nggak tahu. Banyak orang Dzulqa'dah itu tidak mengatakan bahwasanya ternyata Dzulqa'dah di antara 4 bulan suci tadi. Maka Nabi mulai mengatakan pembuka bulan suci itu adalah mulai dari Dzulqa'dah itu. Dzulqa'dah Nabi mengatakan. Mulai sekarang ini. Ya. Maka ini yang perlu kita sosialisasikan kepada kaum muslimin bahwasanya Dzulqa'dah di antara bulan yang istimewa, bulan suci yang harusnya semangat kita untuk beribadah, memperbanyak ibadah dalamnya, sebagaimana semangat kita di bulan Ramadan harusnya, ya. Harusnya kita bersemangat sebagaimana kita bersemangat di bulan Ramadan, baca Qur'annya, qiyamul lailnya, bersedekahnya, dan melakukan kebaikan-kebaikan lain. Karena apa? Karena saat ini amal-amal itu sedang dilipat gandakan jauh daripada amal-amal itu dilakukan di waktu-waktu ini. Tadi kalau kita katakan tadi, kalau amal soleh itu dilipat gandakan di waktu yang lainnya. Berarti bagaimana kalau itu dilakukan di waktu yang istimewa, maka jauh lebih dilipat gandakan. Kalau amal-amal soleh itu di waktu-waktu yang biasa, yang pada umumnya itu dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana kalau amal soleh itu dilakukan di bulan yang istimewa? Masya Allah. Maka dia jauh lebih istimewa dan jauh lebih besar dilipat gandakan Allah. Sedangkan kalau berbuat dosa, berapa dosanya berbuat maksiat? 1. Allah tadi mengatakan dalam surat tadi, ya, wa man jaa bisayyah, dan barang siapa yang mendatangkan keburukan, mendatangkan kemaksiatan, melakukan perbuatan maksiat, berapa balasannya? Allah mengatakan apa? Fala yujza illa mithlah, maka dia tidak dibalas atas keburukan, atas maksiat yang dilakukannya, kecuali yang semisal dengannya. Berarti satu keburukan dengan satu dosa. Kecuali apa? Kecuali melakukannya di waktu-waktu yang istimewa. Kecuali dia melakukannya di waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikannya, mengistimewakannya. Berarti kalau ada orang melakukan maksiat di bulan Dzulqa'dah, kalau ada orang melakukan maksiat di bulan Dzulqa'dah, maka dosanya bukan satu dari maksiat yang dilakukannya, tapi dilipat gandakan Allah. Sebagian para ulama mengatakan dilipat gandakannya itu bukan dari sisi kuantitinya, kuantitasnya bukan, ya, tapi dilipat gandakannya dari sisi kualitasnya. Bisa dipahami maksudnya? Kalau ada orang berbuat maksiat di waktu yang biasa, ya, itu dikasih 1 dosanya, ya. Ketika di waktu yang istimewa 1 juga, tapi ditingkatkan kualitasnya. Kalau misalnya di bulan biasa orang berbuat 1 pukulan, misalnya kalau kita analogikan dengan pukulan, misalnya orang melakukan dosa maksiat di bulan-bulan umumnya, itu dikasih 1 pukulan. Pukulannya misalnya begini, ya. Tapi ketika itu dilakukan di waktu yang istimewa, yang disucikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 juga pukulannya, tapi pukulannya ditingkatkan kualitasnya. Begitu. 1 juga, tapi ada mengatakan demikian para ulama. Ya, maka Allah mengakhiri pada penghujung ayat, wahum la yuzlamun, maka mereka manusia itu tidak satu pun yang pernah dizalimi oleh Allah SWT. Lihat, 1 kebaikan dilipat gandakan. Tapi kalau dosa nggak dilipat gandakan. Cuman kualitasnya paling kalau di waktu yang istimewa itu ditingkatkan kualitasnya. Jangan Allah SWT. Ya, ini yang perlu kita ingatkan dan kita sosialisasikan, jangan sampai kita tidak mengetahui kalau Dzulqa'dah bulan istimewa. Jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk dalam tafsir kita surat Al-Insyiqaq, di mana surat Al-Insyiqaq adalah di antara ayat atau surat yang diturunkan oleh Allah, ya, yang disebut dengan surat Makkiyah. Surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ke kota Madinah, dari Makkah ke kota Madinah. Ya. Kemudian surat ini dinamakan Insyiqaq, ya, itu diambil dari ayat pertamanya Bapak sekalian. Ya, Allah mengatakan idzas samaun syaqqat. Ya, di mana kata insyaqqat itu punya turunan, punya masdar insyiqaqun.
Jadi kalau kita belajar bahasa Arab itu bahasa insyaqqat ini fi'il madhi. Ya. Kemudian fi'il itu ada turunannya isimnya atau disebut dengan isim masdar. Ya. Isim masdar dari kata insyaqqat itu ada insyiqaq. Nah, maka kemudian nama surat ini dinamakan dengan insyiqaq. Apa itu makna insyiqaq? Insyiqaq mana apa? Terbelah, terpecah maknanya. Ya. Insyaqqat maknanya tafattar. Ya. Tafattar, insyaqqa. Kemudian di mana para ulama, di mana kibarul mufassirin dan para mufassir lainnya mengatakan bahwasannya surat Insyiqaq ini surat yang tidak memiliki sebab diturunkannya. Jadi kita perlu sampaikan kepada jamaah semua. Pada umumnya atau pada secara garis besarnya atau mayoritas surat-surat yang diturunkan oleh Allah dia tidak memiliki sebab nuzul. Ya, ada berapa surat yang memiliki sebab nuzul. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Sehingga para mufassir ketika menjelaskan tentang surat Al-Insyiqaq ini, maka surat Al-Insyiqaq di antara Al-Imam As-Suyuti kibarul mufassirin, ya, beliau mengatakan bahwa surat Al-Insyiqaq surat yang tidak memiliki sebab diturunkannya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Di mana surat ini dimulai pada ayat pertamanya yang tadi kemudian diambil sebagai nama surat ini dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman idzas samaa'un syaqqat. Ya, idzas samaa'un syaqqat. Idza maknanya apabila, as-sama langit. Ya, apabila langit kata Allah Azza wa Jalla. Insyaqqat. Tadi apa insyaqqat maknanya? Tasadda'at wa tafattarat. Maknanya terpecah, terbelah. Ya. Kapan ini terjadinya? Maka para mufassir mengatakan ayat pertama ini menunjukkan bahwa terpecah, terbelahnya langit ini terjadi pada saat atau sebagai tanda kedatangannya hari kiamat nanti. Berarti kalau kita lihat nanti langit itu terpecah, dia terbelah, ya, hancur, maka saat itu berarti pertanda kiamat itu telah datang. Itu jamaah. Jadi fenomena apa? Ada hari kiamat. Ya. Dan pada asalnya, ya, bahwasanya langit yang dibangun oleh Allah ini langit yang begitu kokohnya nggak mungkin akan terpecah belah, yang dia nggak mungkin akan hancur, sebagaimana bangunan-bangunan yang lainnya. Jadi apa namanya? Langit ini adalah bangunannya Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak ayat di mana Allah mengatakan Allah yang membangun itu. Ya, sebagaimana dalam surat An-Naba misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, apa awal ini? Apa surat An-Naba? Wa khalaqa sab'an shidada wa ja'ala fawqakum sab'an shidada. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Allah menciptakan langit ini. Itu Allah mengatakan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit yang 7 itu dalam keadaan yang kokoh, dalam keadaan yang begitu kokoh dan kuatnya. Ya, kok bisa hancur misalnya? Ya, itu hancur karena apa? Karena ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga dalam ayat-ayat yang lain, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya langit itu betul-betul Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanpa adanya keretakan, ketidakserasian, semuanya begitu sempurna Allah jadikan. Ya. Wa khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah mengatakan apa? Dalam surat Al-Mulk, ya, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Ya, mana dalilnya? Di antara dalil menunjukkan betapa Allah membangun
menciptakan langit itu dengan begitu kokohnya, kuatnya, rapihnya, serasinya. Tidak ada yang retak, tidak ada cacat pada langit-langit Allah yang Allah bangun ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit itu 7 lapis. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ya. Kamu sekali-kali tidak akan pernah melihat, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam penciptaan Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang ini, dalam menciptakan langit itu min tafawut, tidak ada ketidakserasian. Ya, nggak ada di langit-langit Allah semua yang tidak serasi. Semuanya diciptakan begitu kokoh dan sempurnanya oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah kembali mengatakan farji'il basar, silakan kamu ulang-ulang melihatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Silakan kamu berulang-ulang melihat langit ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Hal tara min futur, kata Allah. Adakah kamu melihat keretakan, celah, kerusakan pada langit-langitnya Allah Azza wa Jalla yang dibangun oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya begitu sempurna. Ya. Kita lihat ya bangunan-bangunan dunia yang dibangun oleh manusia, berapa lama dia akan bertahan sempurna ketika dia dibangun? Mungkin berapa lama udah mulai retak dindingnya, retak atapnya, bocor, ya Mas Pak. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala betul-betul membangun langit itu, menciptakan langit dalam keadaan yang begitu sempurna. Ya, jadi itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa langit ini. Sehingga kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan langit itu nantinya akan terpecah, dia akan terbelah, dia akan hancur. Itu semata-mata karena ketetapan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadinya Pak, itu sebagai pertanda bahwasannya telah berakhir masanya. Berarti semua makhluk itu ada masanya bahwasannya. Semua makhluk ini menunjukkan semua makhluk betapa sekokoh apapun dia diciptakan, sehebat apapun dia dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ada masanya, ada masa expirednya itu Bapak ya. Bahwa Pak ya dulu mungkin gagah-gagah nih Pak ya, sekarang ada masa kegagahannya nggak? Sekarang udah mulai lemah, udah mulai gampang capek, kan gitu Pak ya. Dulu Masya Allah kayaknya itu waktu tuh kurang ya, 24 jam itu kurang. Kayaknya kalau bisa bekerja lebih dari itu kita akan bekerja, kita akan berbuat. Ya, tapi lihat coba, jangan kan yang lainnya, kita lihat dari kita. Sehebat apapun kita dulunya, sekarang ada masanya kita jadi lemas, jadi lemah. Ya, nggak sekuat dulu saya waktu muda begini, ceritanya begitu Pak. Sekarang kita udah mulai capek, udah mulai nggak bisa kayak dulu lagi seperti anak muda lagi, Masya Allah. Ya. Semuanya ada masanya. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada masa akhirnya. Ada waktunya di mana dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dihancurkan bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa langit Allah Azza wa Jalla yang Allah bangun, Allah umumkan begitu kokohnya Allah bangun. Ya. Kenapa itu? Ya. Kenapa langit itu yang tadi begitu kokohnya Allah jadikan kemudian dia dibelah, dia terpecah belah, dia hancur. Allah mengatakan wa adzinat li rabbiha. Ya, terpecahnya langit itu semata-mata langit itu kata Allah wa adzinat. Semata-mata langit itu kata Allah ata'at amra rabbiha. Semata-mata langit itu terpecah, dia membelah, dia hancur itu dalam rangka ata'at amra rabbiha. Dia mematuhi perintah Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Karena Allah menyuruh dia untuk terpecah. Karena Allah yang menyuruh langit itu untuk pecah, untuk terbelah, terhancur pada saat itu. Ya. Kemudian wahuqqat. Tadi wa'adzinat li rabbiha, itu maknanya apa tadi? Ya, dan karena mematuhi, mentaati yang diperintahkan Allah kepadanya untuk terpecah, untuk terbelah langit itu. Wahuqqat. Dan memang seharusnya semestinya dia tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Hukum mana ya? Dan semestinya seharusnya memang ya bukan hanya langit, bahkan semua kita harus tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau kita masih ada ngeyelnya ya Pak ya. Kalau makhluk-makhluk yang lain ya semuanya tunduk, nggak ada pilihan untuk menentang Allah Azza wa Jalla.
Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang wajib dan harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bedanya manusia ya, ada pembangkangannya Pak ya, suruh sholat nanti gitu Pak ya. Itu bedanya kita sama makhluk Allah yang lain. Ya. Kalau langit disuruh terpecah, disuruh hancur, menghancurkan, dihancurkan diri. Semata-mata melakukannya karena ketundukannya. Wa adzinat, karena semata-mata dia ingin mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah memerintahkannya. Dan begitulah semestinya dia tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Itu Bapak sekalian. Lalu kemudian Allah juga mengatakan tentang fenomena terjadinya kiamat ini. Tentang tanda kedatangan kiamat ini selain langit. Allah kemudian menyebutkan pada ayat yang ketiga, wa idzal ardu muddat. Dan apabila bumi itu muddat, dihamparkan, diratakan oleh Allah SWT. Jadi nanti saat terjadinya kiamat jamaah, itu fenomena bumi yang terjadi pada saat itu betul-betul sebagaimana Allah mengatakan muddat, diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diratakan itu apa? Semuanya dihilangkan, semua yang berada di atas bumi itu akan dihilangkan, dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk apa? Termasuk gunung-gunung, semua pohon-pohon dan semua yang berada makhluk ya, semua makhluk yang berada yang diciptakan Allah di atas bumi itu akan diratakan oleh Allah semua, tinggal hanya bumi yang membentang. Ya, yang kita lihat hanya bumi yang panjang, yang luas, yang terbentang, yang terhampar. Ya, itu bagus sekali. Seperti awal Allah menciptakan bumi itu sendiri. Maka juga termasuk kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya bagaimana Allah kemudian menjadikan bumi pada saat terjadinya kiamat. Selain Allah meratakan bumi sehingga nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, semuanya rata nanti bawah sana. Semua diratakan Allah. Nggak ada satupun yang tersisa di atas bumi itu. Kalau kita lihat hari ada gunung, ada bangunan-bangunan, nanti ketika terjadi kiamat semuanya rata, bersih disapu oleh Allah SWT. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bagaimana bumi pada saat terjadinya kiamat saat itu. Allah mengatakan pada ayat yang keempat, wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat maknanya dan bumi melemparkan. Ya. Bumi melemparkan, memuntahkan, mengeluarkan ma fiha, semua yang ada di dalamnya. Wabil khus apa? Semua mayat-mayat manusia yang telah dikubur. Ya. Semua mayat-mayat manusia yang telah mati dikubur, ya, yang ada di perutnya bumi itu akan dikeluarkan oleh bumi. Semua manusia akan dikeluarkan dari kuburannya, dari bumi Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kemudian dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang terjadi Bapak sekalian. Ya. Wa takhallat. Wa takhallat maknanya betul-betul bumi itu menjadi kosong. Ya, menjadi kosong dari semua yang dikandungnya. Ya, jadi semua yang dikandung bumi saat itu, pada saat terjadinya kiamat kata Allah Subhanahu wa taala, bumi yang mengkosongkan dirinya. Semua yang dikandungnya akan dikeluarkan semuanya oleh bumi, termasuk semua manusia yang telah dikubur, semuanya akan dikeluarkan dari kuburannya. Terjadinya hari kebangkitan saat itu. Terjadi kiamat yang juga dinamakan dengan Yaumul Ba'tsi. Hari di mana semua manusia yang orang-orang itu sebagian mereka gak percaya betul-betul terjadi akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadinya semua ini? Allah mengatakan pada ayat berikutnya, ayat yang ke-6 ya. Ya, kelima ya. Allah mengatakan wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya, dan semata-mata bumi itu melakukan itu sebagaimana tadi langit. Wa adzinat li rabbiha. Ya, semata-mata dalam rangka mentaati Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Semata-mata mentaati perintah Allah karena Allah yang memerintahkan bumi untuk melakukan itu. Ini bukan terjadi begitu saja. Bukan terjadi dengan sendirinya bahwa tidak. Ya, sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang ateis misalnya, bumi hancur ya memang sudah saatnya hancur. Karena gitu Pak ya. Kalau orang-orang ateis meyakini bahwasanya
terjadi dan kemudian hilangnya bumi itu memang begitu, memang itu fenomena alam. Memang begitu terjadinya. Begitulah yang terjadi. Berbeda dengan seorang mukmin, seorang muslim. Kita meyakini nantinya datangnya kiamat dengan berupa fenomena yang disebutkan oleh Allah, hancurnya langit, ratanya bumi itu meratakan dirinya, mengosongkan semua yang dikandungnya itu. Itu bukan karena terjadi dengan begitu saja, bukan dengan sendirinya, tapi semata-mata bumi dan langit tadi melakukannya karena dia ingin mentaati perintah Allah Subhanahu. Karena itu adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Wahuqat. Dan karena semestinya, sepatutnya, seharusnya mereka tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Yang semestinya dan seharusnya mereka tunduk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya yang ke-6, Allah mengatakan ya ayyuhal insan. Ya. Setelah Allah menyebutkan fenomena yang begitu mengerikan yang terjadi saat datangnya kiamat, maka Allah kemudian kembali mengingatkan manusia. Itulah pasti terjadi kiamat itu. Maksud gitu Pak ya. Dan sungguhnya engkau itu akan pasti mengalaminya, melewati itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ya ayyuhal insan. Wahai manusia, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka kadihun ila rabbika kahadan famulaqi. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, mengingatkan manusia, wahai manusia, kata Allah, innaka, sesungguhnya engkau pasti. Kata-kata inna menunjukkan kepastian. Mengatakan stressing, sesungguhnya pasti engkau ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadihun ila rabbik. Ya, engkau ini pasti kadih, maknanya kata para ulama sa'id. Engkau berjalan, engkau ini sedang berjalan menuju Tuhanmu Allah Azza wa Jalla. Jadi sungguhnya kita ini, Allah ingatkan kehidupan kita, sungguhnya Allah menciptakan kita di kehidupan dunia ini. Sungguhnya itu pada prinsipnya setiap kita itu sedang menuju Allah sebetulnya. Ya, kita gak sadar aja nih, kita ini sedang digiring kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia ini pada hakikatnya mereka hidup di dunia, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan mereka ini, mereka ibarat sebuah perjalanan, mereka sedang digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di tengah perjalanan mereka ada mereka yang melakukan perbuatan dosa, ya, jadi mereka selama safar, ada yang mereka menghabiskan waktu mereka ketika menuju Allah, ada yang beramal soleh, ada juga yang melakukan maksiat kepada Allah. Bukankah begitu Bapak sekalian? Bukankah setiap kita di kehidupan dunia ini, ya, ada di antara kita ketika dalam perjalanannya yang pada finalnya, pada garis finishnya nanti itu akan bertemu menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara kita menghabiskan waktu-waktu perjalanan itu. Ada orang yang kayak safar lah ya. Ada orang yang safar, ada yang dihabiskan safar baca Quran, dia tahu, ya, dia berdoa waktu yang mustajab ketika safar. Ada juga barangkali orang bersafar itu juga tidak sedikit dari antara mereka menghabiskan waktu safar mereka bermaksiat kepada Allah. Lihat YouTube, lihat macam-macam misalnya waktu safar. Ya, bermaksiat kepada Allah, dia meninggalkan perintah Allah, dia kerjakan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan famulaqi, maka pasti kamu akan sampai dan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi manusia itu kata Allah, sungguh engkau, kata Allah, engkau ini sedang berjalan dan beramal, ada yang melakukan kebaikan, keburukan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu pasti akan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu pasti akan kembali menemui Allah, kembali dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan saat itu pastinya apa Bapak sekalian? Apa saat kita akan bertemu dengan Allah? Ya, di mana kita akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita perbuat dan kita lakukan di dunia. Ya. Di mana pada saat kita bertemu Allah, maksudnya kita bertemu Allah itu pasti kita pasti akan bertemu kepada Allah, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya saat itu kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan selama perjalanan kita menuju Allah Azza wa Jalla. Ya, ucapan kita kah, perbuatan kita yang kita lakukan, semuanya akan kita pertanggungjawabkan, akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla.
Semuanya akan diperiksa, dipertanggungjawabkan, dan akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal yang kita kerjakan selama kita berjalan menuju Allah di dunia. Masya Allah. Mau kemana kita Bapak sekalian? Kita mau lari kemana? Gak ada pelarian. Tidak ada pelarian jamaah. Semua kita ini telah ditentukan, digiring oleh Allah secara pasti menuju Allah. Kita gak ada jalan lain ini masalahnya. Gak ada jalan apa ada nanti ada tempat yang lain selain itu. Ke tempatnya Allah di akhirat nanti gak ada Bapak sekalian. Jadi kalau kita sadar ini, kita sadar dan yakin kita hidup ini sedang berjalan menuju Allah, maka kita pasti akan menyiapkan bekal. Jangan sampai kita nanti pas bertemu Allah nggak ada bekal kita, nggak ada bekal yang bisa menyelamatkan kita, dari siksanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada bekal kita yang bisa menyelamatkan kita dari azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada bekal kita yang membuat kita pantas untuk dimasukkan, dimuliakan Allah pada tempat yang mulia. Itu masalahnya. Jawablah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kembali kemudian mengatakan setelah itu, setelah kita bertemu dengan Allah, setelah kita nantinya betul-betul bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua amal-amal selama perjalanan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan karunia Allah. Kalau itu adalah kebaikan, dengan nikmat Allah dikasih balasan, juga pun keburukan. Maka Allah mengatakan setelahnya, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Ketika kita bertemu dengan Allah, kita diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihisab, diperiksa amal-amal kita. Maka saat itu yang terjadi adalah fa'amma man utiya. Maka adapun kata Allah fa'amma, dan maka adapun kata Allah man utiya, orang yang man di sini siapapun berarti. Maka adapun siapapun kata Allah, siapapun orangnya kata Allah Azza wa Jalla, utiya, yang diberikan kata Allah kitabahu, kitabnya. Kitab apa ini? Kitab ini maksudnya adalah sahifata a'malina, catatan-catatan, lembaran-lembaran amal kita Bapak sekalian. Itu kitabnya. Yang tidak ada satupun tidak tertulis di dalam kitab itu Bapak sekalian. Yang gak ada satu ucapan amal kita selama kita lakukan di dunia tidak tercatat di catatan itu. Semuanya ada lengkap. Kalau kita nulis saja ada yang ketinggalan bisa didikte. Ini catatan Allah Subhanahu Wa Taala begitu sempurnanya, dari awal kita diciptakan sampai kita bertemu sama Allah itu ada catatannya Bapak sekalian. Ada orang yang kemudian ketika diberikan kitabnya, catatan amalnya itu biyamini, dengan tangan kanannya dia menerimanya, mengambilnya, diberikannya dengan kanan. Siapa ini? Para mufassir mengatakan orang yang nantinya ketika diberikan catatan amalnya itu dengan tangan kanannya dia mengambilnya, maka dia adalah orang mukmin kata Allah. Sudah diketahui. Jadi sebelum masuk neraka surga itu, sebetulnya saat itu sudah terdeteksi. Sudah diketahui mana penghuni surga, mana penghuni neraka, sudah tahu. Yang bermulai dari bagaimana orang itu menerima catatan amalnya, sudah tahu dia akan di mana. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, orang mukmin, seorang mukmin yang dialah yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, dia mengambilnya, menerimanya. Bagaimana keadaannya nanti? Allah mengatakan fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab kata Allah. Maka amal-amalnya akan diperiksa, dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara bagaimana Allah menghisabnya? Allah mengatakan hisaban yasira, dengan hisab yang begitu mudahnya. Sebagai para ulama mengatakan, bagaimana sih hisab yang mudah itu? Sebagai para mufassir mengatakan hisab yang mudah itu Allah hanya sekedar memperlihatkan kitabnya. Allah gak proses. Jadi orang-orang mukmin ketika dihisab dengan hisab yang mudah, walaupun ada dosa-dosa yang dia kerjakan, itu hanya sebatas dia terima, dia lihat, kemudian sudah selesai. Dosa-dosanya diampuni, dicatat itu dosanya telah diampuni. Dia lihat, dia baca, ya Allah, dia gembira, dosanya telah diampuni.
Dia tahu, dia lihat juga. Dia lihat juga catatan amalnya, di mana dia pernah berbuat dosa, dia pernah beramal soleh. Ketika dia berdosa, dosa yang telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian amal-amalnya telah mendapatkan balasan di catatan itu. Maka begitu sekilas dia mendapat itu, kemudian dia masuk dalam surga Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Jadi nggak susah, nggak panjang, nggak berbelit-belit, Bapak sekalian. Ya, betul-betul mudah dan cepat dihisab oleh Allah amal-amal orang-orang mukmin. Ya, betul-betul dipermudah. Ada orang yang kemudian bahkan ada para ulama mengatakan, sebagaimana Nabi menyebutkan, bahkan ada orang-orang yang dimasukkan dalam surga karena setelah dihisab kemudian ditempatkan dalam surga. Bahkan ada orang-orang itu yang dia hanya menerima catatan itu begitu saja, kemudian tidak dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak dihisab, tidak dihitung, tidak diperiksa amalnya, langsung masuk surga. Jadi ada 3 orang mukmin itu, ada 3. Sebagaimana mengatakan ada yang menerima catatan amal kemudian tidak dihisab lagi oleh Allah, tidak dikoreksi sama Allah. Ya, langsung masuk surga. Ada orang yang menerima catatan amal kemudian dihisab, diperiksa dulu amalnya. Dilihat dulu amalnya, dia baca dulu, suruh baca, suruh lihat, diperiksa sama Allah, lalu masuk surga. Ada yang kemudian dihisab, kemudian disiksa dulu dari dosa-dosanya. Ada juga. Kemudian masuk dalam surga Allah Azza wa Jalla. Tapi intinya adalah betul-betul ya, seorang mukmin itu akan dihisab, dipermudah hisabnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian setelah itu bagaimana yang terjadi, kata Allah, wa yanqalibu ila ahli masrura. Dan kemudian seorang mukmin yang tadi dihisab dengan begitu mudahnya, ya, Allah kemudian mengatakan kabar gembira kepadanya, wa yanqalibu ila ahli, dan dia kemudian kembali. Yanqalib mana yarji. Maka kemudian orang mukmin ini yang dihisab begitu mudahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian yanqalib ila ahli, kemudian dia kembali kepada keluarga, dikumpulkan dengan keluarganya di dalam surga. Maksudnya dikumpulkan kembali kepada keluarga, maksudnya dikumpulkan bersama keluarganya dalam surga, dikembalikan langsung, ditemukan lagi ya. Ada sebagai para mufassir mengatakan ahli di sini, ada yang mengatakan keluarganya di dunia. Ya, jadi seorang mukmin setelah dihisab, dimasuk dalam surga dan dikumpulkan, ditemukan sama keluarga, ini loh bapak kamu, ini anak kamu yang sama-sama surga. Ya. Dalam keadaan bagaimana? Masrura. Dalam keadaan begitu bahagianya, gimana gak bahagia? Ya. Ditempatkan di tempat yang mulia di dalam surga yang semuanya serba kenikmatan. Ya, yang nikmatnya gak pernah ada putus-putusnya. Ya, kalau di dunia nikmatnya ada putus, kalau nikmat kan habis kita makan nikmat, habis itu selesai nikmat. Ya. Bukankah nikmat dunia itu ada putusnya? Kita nggak terus-menerus dalam keadaan merasakan nikmat. Ada sehat, ada sakit, gitu kan Pak ya? Karena semuanya ada kebaikan yang Allah berikan, ada musibah juga yang Allah turunkan. Nggak ada putusnya. Tidak terus-menerus Allah kasih nikmat di dunia. Tapi surga, kenapa dia dikatakan jannatun na'im? Ya, itu taman yang penuh dengan kenikmatan. Artinya nikmat itu nggak pernah putus diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang itu nggak pernah ada berhentinya mendapatkan dan merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dia menjadi masrur. Ya, wa yanqalibu ila ahli masrur. Betul-betul dia kembali bersama keluarganya di surga dalam keadaan begitu gembira dan bahagia. Masya Allah. Ya. Dan juga makna ahli kata para ulama itu dikumpulkan, mereka akan dikembalikan kumpul bersama semua yang dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan sekarang ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang insyaAllah. Ya, sudah masuk syurga Pak ya? Sudah syurga ya? Oh ya, insyaAllah. Masih dulu. Mungkin ada pertanyaan Bapak sekalian sebelum kita tutup kajian kita. Silakan. Ya. Ada Bapak? Silakan Bapak bertanya. Boleh atau boleh juga di luar kajian kita, silakan insyaAllah. Kalau bisa saya jawab insyaAllah. Ya. Setiap orang mukmin itu berbeda. Gimana? Apa waktu hisab setiap orang mukmin berbeda-beda? Prosesnya. Iya, berbeda-beda. Kita katakan ada seorang mukmin yang amalnya bahkan tidak dihisab oleh Allah. Tidak dihisab. Ada orang yang masuk surga tanpa dihisab. Ya. Tidak diproses, tidak dirinci. Kamu baru artinya tidak diinterogasi, langsung masuk. Tapi juga ada orang yang tadi dihisab, tapi dihisab dengan cara yang mudah, hisaban yasira. Ada orang yang dihisab amalnya,
Ya, sebelum dia dimasukkan ke surga Allah, tapi hisabnya mudah, cepat, nggak pakai berbelit-belit, nggak pakai ribet. Misalnya kalau di dunia kan, kalau apalagi apa namanya, misalnya pejabat ya, mau menjabat apa, kemudian dihisab dulu kekayaannya, dihitung dulu ini dari mana, kan gitu Pak ya kan lama tuh prosesnya itu ya, perlu waktu. Ya. Maka orang-orang mukmin itu betul-betul hisabnya itu betul-betul dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan sekilas dia hanya dia dapatkan kitabnya, lalu dia lihat amalnya, ya. Biar Allah cuma hanya ingin dia tahu itulah amal yang kamu kerjakan di dunia. Wah, dosa-dosanya diampuni. Ada dosanya juga. Dosanya diampuni adalah alhamdulillah, dia senang. Kemudian dia lihat amalnya dibalas oleh Allah. Sudah habisin masuk surga. Cepat. Ya, itu Bapak sekalian. Kemudian juga ada seorang mukmin yang dihisab, kemudian dosa-dosanya belum diampuni, kemudian harus dibalas dulu, disiksa dulu, masuk neraka dulu ada. Ya, dimasuk dalam neraka oleh Allah, sekadar dosanya, kemudian dia diangkat, dikeluarkan dari neraka, dimasuk dalam surga. Ujung-ujungnya dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kan nggak tahu kita masalahnya kita di poin yang mana ini kita. Ya. Apakah yang kita masuk surga tanpa dihisab? Apakah masuk surga dihisab dulu sebelumnya, tapi masuk surga juga? Apakah kemudian dihisab masuk neraka, kemudian masuk surga juga? Nah, ini masalahnya kita nggak tahu. Tapi apa namanya finalnya, semua orang mukmin itu akan dimasukkan dalam surga Allah Azza wa Jalla itu. Ya, baik. Ya, baik. Mas Ustaz, kita mengetahui ada hadis mengatakan, ya ini nyambung dari pertanyaan sebelumnya. Amal a'malu binniyat. Baik. Pada sisi yang lain kita juga mengetahui ada hadis innamal a'malu bil khawatim. Jadi tergantung niatnya, tapi di sisi yang lain juga tergantung ujungnya. Iya, betul. Seolah-olah dua hadis ini nggak sejalan gitu Ustaz. Artinya kalau kita sudah mengumpulkan perbuatan baik, pahala, tergantung niatnya tadi, tapi ketika kita meninggal atau kiamat atau apapun, tergantung ujungnya gitu. Iya. Iya, tidak iya betul. Itu ada dua hadis itu betul yang disebut bahwa itu hadis keduanya hadis sahih. Ya innamal a'malu binniyat. Kemudian satunya adalah innamal a'malu bil khawatim. Ini dua hadis yang sahih, ya, dan dua hadis yang sama sekali tidak bertentangan satu dengan yang lain. Ya. Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Sungguhnya semua amal itu tergantung dengan niatnya. Berarti amal itu dia akan diterima atau tidak diterima, diganjar atau bahkan diberikan dosa, itu ada tergantung dengan niatnya. Ya, jadi poin yang pertama adalah semua amal-amal itu akan diganjar, dibalas oleh Allah Azza wa Jalla, yang diterima bahkan ditolak oleh Allah. Itu adalah tergantung dengan niatnya. Bagaimana dia ketika melakukan amal tersebut. Ya. Maka begitu pun orang yang misalnya ketika dia beramal soleh, kemudian dia telah mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah, ya dia mengerjakannya hanya tulus untuk Allah, mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sepanjang amal-amal yang dia kerjakan, ya dia betul-betul niatnya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, sepanjang itu akan diterima. Tapi masalahnya, ya, apakah manusia akan bisa mempertahankan amal-amal yang dia ketika melakukannya dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala sampai penghujung hidupnya? Itu masalahnya. Ya. Sehingga Nabi mengatakan, ya, maka yang sebagai penentu amal itu kemudian betul-betul diterima pada akhirnya itu adalah ujungnya nanti. Ya. Karena barangkali ada orang yang ini memungkinkan, dan ini ada sesuatu yang memungkinkan bahwa ada mungkin barangkali ada orang dari awal ya dia mengerjakannya ikhlas karena Allah. Tapi di waktu-waktu ya biasa saja kemudian dia tidak ikhlas. Bisa apa tidak? Ya. Ada orang misalnya gini, saya berikan analogi gini. Ada orang ketika bersedekah, dia betul-betul sedekahnya karena Allah. Dia sudah siapkan niatnya, saya ikhlas karena Allah.
Tapi di suatu kesempatan bisa saja syaitan menggodanya, ya menggodanya untuk kemudian dia mengungkit kebaikannya. Ya, dulu dia bangun masjid ini karena Allah, ikhlas karena Allah. Tapi kemudian di waktu-waktu yang akan datang, kemudian dia katakan itu yang bangun dia dengan kesombongannya karena digoda oleh syaitan, ya kan, misalnya. Dia bilang, ya itu dulu Masjid Baitur Rahim saya itu yang bangun, kalau nggak saya sumbang itu nggak mungkin terbangun seperti saat ini. Nah itu. Ya. Jadi akan memungkinkan ada orang yang sudah ikhlas niatnya karena Allah, kemudian di akhirnya kemudian dia menggugurkan amal-amal soleh yang sudah ikhlas, yang sebetulnya sudah diterima oleh Allah, kemudian itu menjadi gugur pahalanya. Mungkin kan? Buktinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surat Al-Baqarah. Itu Allah menyatakan bahwasanya memungkinkan ada amal-amal yang pada asalnya tadinya diterima oleh Allah, kemudian menjadi gugur pahalanya. Ya. Maka sejauh mana dia mempertahankan itu masalah? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, ya la tubtilu shadaqatikum. Jangan kamu batalkan. Batalkan berarti pada asalnya sudah oke, Pak, ya. Sudah diterima ini. Ya. Sudah ditetapkan pahalanya, sudah diterima oleh Allah. Ya, maka kata membatalkan berarti pada asalnya sudah diterima, kemudian memungkinkan kemudian batal, di cancel, ya, dianulir, kemudian diambil lagi pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti memungkinkan. Allah mengatakan la tubtilu, janganlah kalian batalkan pahala para sedekah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, bil manni wal adha. Bil manni itu dengan apa? Dengan mengungkit-ungkit. Itu manusia itu penyakitnya itu. Gimana ya? Padahal dulu waktu nyumbang ikhlas. Nggak taunya ngomong-ngomong, oh itu saya tuh bapak itu dulu. Padahal dia dulu waktu nolong orang itu karena Allah. Tapi kemudian karena merasa, oh sekarang lebih sukses sama dia. Itu saya tuh yang membuat dia sukses itu. Saya yang masuk kerjaannya. Saya yang begini, karena gitu, Pak. Karena gitu, Pak. Padahal awalnya udah ikhlas nih orang. Ya, dia pengen hanya Allah yang tahu, Pak. Karena dia ungkapin, dia sama orang diceritakan. Akhirnya timbul kesombongan, timbul ujub, timbul ria, dan seterusnya. Kemudian yang kedua kata Allah, wabil mani wal adha. Yang kedua adalah al-adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu, amal-amal soleh kamu, kata Allah, wal adha. Al-adha ini dengan menyakiti orang yang kita berikan kebaikan. Ya. Ada orang sedekah juga tapi dia nyakitin orang yang diberinya. Ini ambil nih, dengan cara yang kasar, dengan cara yang mempermalukan, menyakitkan orang yang diberinya, maka ini akan membatalkan pahala sedekah. Maka sehingga penentu amal itu betul-betul akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebetulnya sudah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu di penghujungnya bagaimana orang itu mengakhiri hidupnya. Bagaimana dia mengakhiri? Apakah dia betul-betul dalam keadaan dia beramal dengan ikhlas sebagaimana sebelumnya dia beramal, atau justru sebaliknya? Ketika di akhir hidupnya justru dia bukan melakukan kebaikan, bahkan keburukan, dia menutup hidupnya dengan kemaksiatan, atau dia beramal tapi bukan dengan keikhlasan, maka begitulah orang itu yang ditentukan dari penghujung hidupnya. Dia husnul khotimah apa tidak, atau dia su'ul khotimah. Itulah. Ya, jadi ini tidak bertentangan, tidak ada bertentangan. Ya. Tidak bertentangan hadis tentang semua amal itu tergantung dengan niatnya. Ya, semua amal itu tergantung dengan penutupnya. Itu tidak bertentangan. Ya, sebagaimana Nabi juga pernah menyebutkan dalam hadis yang lain, Nabi pernah mengatakan, ya bainar rajul wal jannah illa dhir. Ada orang, kata Nabi, antara dia dengan surga itu tinggal sehasta, kata Rasulullah. Ya. Ada orang, kata Nabi SAW, antara orang itu dengan surga itu tinggal sehasta. Sehasta berapa? Sehasta ini ya, sehasta ini. Ya. Kata Nabi SAW, ada orang dengan surga itu tinggal sehasta, artinya dia sedikit lagi masuk surga. Mungkin kalau kepleset lagi masuk surga mungkin ya, gitu ya istilah bahasanya. Ini orang sudah dekat dengan surga, tinggal masuk surga, dia tinggal selangkah lagi masuk surga. Ya, fayasbiqu alaihil kitab, tapi takdir Allah telah mendahuluinya. Ya, takdir dan ketentuan Allah telah menetapkan tentang orang ini. Fayamalu amal ahli nar fayadkhulun nar. Kemudian di penghujung akhir hidupnya, kata Rasulullah, kemudian orang ini harus beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dengan itu menjadi sebab dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ada orang. Ini orang antara dia dan surga sudah tinggal masuk surga nih. Artinya sepanjang hidupnya banyak amal-amal soleh yang sudah dia kerjakan, yang membuat dia dekat dengan surga.
Tapi siapa tahu kita nggak tahu dengan akhir hidup kita. Kemudian di akhir hidupnya dia justru mengerjakan perbuatan yang menghantarkan dia ke dalam masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan dia masuk neraka dengan sebab itu, kata Nabi. Kita nggak tahu. Ini juga untuk menunjukkan bahwasanya orang itu selama dia hidup dia harus tidak pernah merasa aman. Ya, kalau dia bakal nanti bisa mengakhiri hidupnya dengan baik, sehingga dia perlu menjaga keikhlasannya, perlu menjaga niatnya, dia perlu banyak berdoa kepada Allah agar amalnya itu betul-betul menjadi penghujung hidupnya, amal solehnya menjadi penutup hidupnya, itu harusnya. Ya. Siapa yang, maka ini juga menunjukkan tidak boleh orang itu memvonis ya bahwasanya orang itu yang beramal soleh dia pasti masuk surga. Siapa? Tidak bisa memastikan. Apa kita bisa memastikan orang hari ini yang kita lihat banyak beramal soleh, dia pasti nanti husnul khotimah akhir hidupnya? Siapa yang tahu? Nggak tahu. Atau kita pastikan, kita tentukan dia pasti masuk surga? Tidak tahu. Kecuali sudah dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Yang seperti misalnya Abu Bakar, memang Nabi pernah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar pasti di surga, itu oke. Tapi selama tidak dipastikan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tidak bisa memfonis diri kita atau siapapun bahwa itu orang itu bakal masuk surga. Pasti masuk surga, tidak bisa. Ya. Bagaimana dia mengakhiri hidupnya nanti? Sebagaimana sebaliknya ada orang yang kita lihat kesehariannya berbuat maksiat, ya sepanjang hidupnya dia bermaksiat pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian kita pasti orang neraka ini. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kalau nanti di akhir hidupnya dia bertobat kepada Allah, kemudian dia beramal soleh, kemudian menjadi sebab dia masuk surga. Nabi juga sebaliknya mengatakan ada orang antara dia dan neraka, kata Allah, kata Rasulullah. Ada seorang dengan neraka tinggal satu hasta, kata Rasulullah. Kemudian takdir mendahuluinya. Lalu orang ini mengerjakan perbuatan penduduk surga, kata Nabi. Lalu dengan sebab itu dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan poinnya, penentunya adalah bagaimana di penghujung hidup itu orang itu ya dia melakukan amalnya. Apakah kebaikan atau keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Yes. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.